Ya, teman-teman pers sekalian, bahwa hari ini tadi Pengadilan Negeri Serang sudah melakukan sidang perdana atas nama terdakwa NM. Ya. Dan sidang pertama tadi acaranya adalah pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan dilanjutkan dengan pengajuan adanya eksepsi atau keberatan dari saudara penasihat hukum terdakwa. Tapi pada sidang hari ini, penasihat hukum terdakwa meminta waktu 2 minggu untuk mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dan informasi dari majelis hakim bahwa pelaksanaan sidang tanggal 21 November 2022 tetap akan dilaksanakan secara offline, artinya terdakwa atas nama NM akan tetap dihadirkan di persidangan. Acaranya adalah menerima atau mendengar tanggapan, mendengar eksepsi atau keberatan dari saudara penasihat hukum terdakwa. Tidak begitu. Tanggal 28. Bukan tanggal 21, 2 minggu kan dari sekarang. 28 November hari Senin kembali. Ada lagi? Alasan diterbangkannya selama 2 minggu itu karena apa, Pak? Kalau tidak salah, memang penasihat hukumnya juga meminta waktu untuk pengajuan, persiapan waktu untuk pengajuan keberatan, dan majelis hakim mengabulkan untuk menerima waktu 2 minggu untuk pengajuan keberatan. Pak, tadi sempat menolak agendanya, mungkin bisa dijelaskan? Ya, tadi kan sebetulnya jadwalnya jam 9 penetapannya, tapi karena ada informasi dari penuntut umum bahwa penasihat hukum terdakwa NM terkena macet di jalan dan dia kan harus didampingi pada saat dibawa oleh petugas kejaksaan ke Pengadilan Negeri Serang. Karena itu saya konfirmasi juga kenapa jam 9 sampai lewat jam 9. Tapi tidak lama, kemudian setengah jam langsung ke mulai persidangan. Agenda nanti jamnya berubah. Untuk sementara sebelum tadi sudah diterapkan oleh majelis kan tetap jam 9 tetap, tapi nanti kita lihat perkembangannya apakah kesulitan seperti itu akan muncul kembali atau tidak. Ya. Katanya NM sendiri kan seorang penyakit dan akhirnya Nah ya, tadi saya sempat menanyakan kepada majelis hakim bahwa katanya pada saat sidang tadi ada surat pengajuan penangguhan penahanan dengan alasan sakit. Tapi majelis hakim menyatakan bahwa sampai dengan sidang hari ini prosesnya masih dipertimbangkan apakah akan dikabulkan atau tidak. Tapi majelis hakim mungkin pada minggu berikut akan sudah memberikan jawaban atas pengajuan tersebut. Suratnya sudah dilayangkan atau diterima? Sudah. Dan suratnya kan sudah diterima tadi pada saat persidangan sudah disampaikan oleh penasihat hukum. Tapi jawaban dari majelis hakim adalah mempertimbangkan tentang permohonan penangguhan penahanan atas nama terdakwa NM. Penangguhannya nanti sendiri akan dibacakan ketika sidang sesi apa? Pada prosesnya begini, kalau memang pengajuan penangguhan penahanan itu diterima atau dikabulkan oleh majelis hakim, tentu penetapan itu akan dikeluarkan, akan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum. Supaya penetapan itu juga akan dilaksanakan oleh pihak jaksa penuntut umum. Kalau dikabulkan ya, bisa memerintahkan saudara terdakwa ini dikeluarkan dari tahanan. Pak, perlu penjamin untuk pengajuan penahanan? Saya belum lihat suratnya ya, tapi biasanya kalau dalam surat penangguhan penahanan itu disertai dengan adanya jaminan, entah jaminan uang atau jaminan orang. Tapi saya belum lihat, nanti saya coba cek lagi ke mana majelisnya apakah surat itu berisi juga ada jaminan. Kita lihat nanti ya, saya belum baca masalahnya. Tapi tetap harus wajib lapor juga nggak? Ketentuannya tetap seperti itu karena dia kan hanya melaksanakan dalam proses pemeriksaan ini kan masih tetap sebagai status terdakwa. Tapi dalam proses ini kan hanya penahanannya saja yang tidak dilakukan. Artinya dia tetap masih dikenakan wajib lapor. Nanti di dalam penetapan itu biasanya dimasukkan juga oleh majelis hakim wajib lapornya pada setiap hari apa, atau mungkin pada sidangnya yang bersangkutan dia sebelum sidang dilapor, atau seminggu 2 kali biasanya begitu. Nanti dalam penetapannya ada tuh biasanya disebutkan. Artinya Ada penjadwalan sendiri nggak sih untuk di Taman Hendra Maupun di Ayunda sebagai Ada apa? penjadwalan sendiri dalam persidangan? dihadirkan? Oh, kalau untuk penjadwalan sidang pasti ada, Pak. Karena itu ditentukan pada saat proses pemeriksaan saksi. Nah, ini kan prosesnya belum sampai. Masih dalam proses pemeriksaan yang bersifat formalitas surat dakwaan, kita lihat. Kalau memang nanti dalam pengajuannya keberatan dari penasihat hukum terdakwa dikabulkan oleh majelis hakim, tentu kan tidak sampai dalam proses pemeriksaan saksi. Tapi kalau
pengajuan keberatan itu kemudian ditolak, artinya lanjutkan pemeriksaan saksi. Nah, disitulah mungkin pada kesempatan itu saksi korban DM itu akan dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan. Ya. Pak, mungkin kembali lagi ke penangguhan tadi, Pak. Mungkin syarat-syarat untuk seseorang mengajukan penangguhan sendiri itu seperti apa sih, Pak? Ya, syaratnya kan penangguhan itu kan memang menjadi hak terdakwa dan penasihat hukum sifatnya. Karena penahanan itu kan tidak hanya bersifat penahanan rutan, ada penahanan yang bersifat tahanan rumah dan tahanan kota, atau malah tidak dilakukan dua sama sekali, misalnya tahanan di luar. Tapi biasanya hakim akan melihat sebagai sesuatu syarat apakah yang bersangkutan itu seperti yang pasal 20 tadi itu kuat menyatakan dia tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Tentu dasarnya itu syaratnya harus dipenuhi dulu. Kalau memang hakim yakin bahwa itu bisa dipenuhi, kemungkinan besar bisa dikabulkan. Tapi kita lihat, saya belum tahu ya, karena saya belum lihat dulu intinya apa suratnya, permohonan alasannya apa begitu. Mungkin alasan sakit atau alasan sesuatu yang bersifat kemanusiaan atau apa, saya belum lihat. Pertimbangan soal anak juga diperhitungkan ya Pak? Karena kan yang bersangkutan sudah memiliki anak. Ya, kalau saya belum, tadi kan saya sampaikan saya belum baca suratnya. Apakah alasan itu termasuk salah satunya mengenai anak atau masalah alasan mungkin kemanusiaan maksudnya Mas ya. Tapi intinya kalau hakim mengabulkan, tentu semua pertimbangan itu dirangkum dalam satu keputusan hakim dalam bentuk penetapan mengabulkan permohonan ini. Gitu. Pak, boleh dibilang nanti seumpamanya diterima penangguhannya, apakah dia tetap melakukan persidangan, artinya hadir? Wajib hadir. Nah, makanya tadi saya sampaikan, ini kan hanya proses penahanannya saja, tapi pemeriksaan perkaranya kan tidak selesai atau belum selesai. Jadi tetap berlanjut. Artinya dia tidak sehari-harinya biasanya ditahan, dia tidak dilakukan penahanan, tapi dia nanti wajib lapor, artinya dia datang sendiri pada saat setiap hakim menetapkan pengunduran sidang atau penundaan sidang, dia wajib hadir. Pada saat itu sudah wajib hadir. Artinya sama saja dengan dia menentukan wajib lapor juga. Ya. Nanti pembuktiannya mungkin penuntut umum akan membuktikan kenapa dia bisa menyimpulkan di dalam dakwaannya ada kerugian sebesar itu. Nanti penuntut umum akan menghadirkan saksi. Makanya ini kan belum sampai kepada proses pemeriksaan saksi. Saya yakin mungkin penuntut umum punya alat bukti, punya saksi yang bisa membuktikan bahwa dakwaannya sudah disusun sesuai dengan keterangan. Oke, tadi kan juga disebut alternatif ya. Alternatif dan juga itu dipertanyakan oleh pengacaranya Nikmir, apakah emang belum ada pasal yang pastinya gitu, bahkan belum tahu kejelasannya dan jaksa pun belum tahu pasal-pasalnya gitu. Sebenarnya begini, kalau dakwaan alternatif itu kan dakwaan yang bersifat alternatif ya, artinya pembuktiannya sebetulnya secara sistematika hukum, pembuktian kalau dakwaan alternatif itu kan di antara 3 dakwaan itu nanti majelis hakim bisa membuktikan salah satu saja dari alternatif 3 alternatif itu yang lebih memenuhi unsur-unsur dari tindak pidananya. Jadi misalnya kalau memang majelis hakim dengan fakta ada yang ada nanti dalam persidangan, dia lebih yakin dengan misalnya alternatif ketiga, contohnya dalam pasal 311 KUHP, ya majelis hakim bisa memilih pasal itu sebenarnya. Jadi alternatif itu artinya mana yang lebih mendekati tentang fakta dan lebih membuktikan tentang perbuatan terdakwa. Bisa juga tiga pasal itu Pak? Kalau alternatif tidak bisa. Salah satu aja. Hanya salah satu yang harus lebih memenuhi ya. Walaupun mungkin memenuhi itu, tapi yang lebih memenuhi unsur dari tindak pidananya. Karena mungkin ada kesamaan sebenarnya, tapi mungkin ada yang lebih membuktikan kembali gitu. Ya. Jadi alternatif itu dialternatifkan karena banyak kesamaan gitu. Iya, alternatif itu artinya majelis hakim dan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum juga bisa memilih malah salah satu yang lebih memenuhi unsur dari tindak pidana dari perbuatan terdakwa ya maksudnya ya. Yang lebih memenuhi nanti kan dipilih oleh majelis dari fakta dulu, fakta dari keterangan saksi. Oke. Cukup?